Indonesia, kembali lagi bersama Coach Isan di IG Live kali ini, dan nanti akan di save untuk bisa teman-teman bisa simak di IG TV, dan IG ini disponsorin oleh More Business dan Smart FM. Jadi teman-teman pebisnis dan juga smart listeners juga penting nih mendapatkan tips bagaimana sih kita bisa konsisten gitu ya. Nah, ini tips sederhana saja karena nggak lama-lama dan nggak begitu urgent ya, tapi ini sangat penting ya. Nah, jadi please Anda yang stay di sini, join yuk di IG Live kali ini bersama Coach Isan. Halo Pak Burang Riyadi. Nah, di tips kali ini di Instagram Live bersama Coach Isan, bagaimana Anda nanti bisa konsisten untuk produktif. Nah, jadi bagaimana nih Anda butuh motivasi ya untuk bisa melakukan apa yang sebenarnya Anda sudah tahu sebenarnya ya. Jadi kita tahu ya itu penting untuk dilakukan untuk mencapai goals kita, tapi kita nggak punya big why. Bahkan ini yang paling penting ya untuk Anda bisa pahami. Apa sih yang menjadi wake up call teman-teman ya? Apa yang bisa menjadi dream dan goalsnya teman-teman ya? Itu yang perlu di discovery ya, yang perlu diungkapkan, yang perlu disadari. Nah, ketika kita menyadari ya, itu menjadi landasan untuk Anda bisa merancang tindakan ya. Nah, jadi silahkan kalau teman-teman di IG Live ini bisa ngobrol ya sebentar. Ini ada Pak Burang, gimana Pak kita ngobrol-ngobrol? Nanti diajak collab mau ya Pak ya? Diajak collab sama Coach Isan. Ini Pak Burang Riyadi, Coach kenal sebagai konsultan senior di bidang franchise business management. Ini luar biasa banget ya, banyak menelurkan, menciptakan teman-teman pebisnis yang sudah franchise ya, go internasional. Nah gitu ya. Oke, jadi setelah teman-teman tips yang pertama tadi adalah menemukan wake up call-nya ya, apa yang menjadi strong why dan apa yang menjadi big why, atau juga teman-teman bisa paham nih ya apa yang menjadi goals atau dream Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman itu harus merancang sebuah plan. Ya, memang ini klasik ya. Ya, ini klasik banget ya. Plan gitu ya. Karena kalau kita tidak memiliki plan, maka kita sudah merancang namanya kegagalan ya. Nah, ini yang teman-teman harus bisa terima ya. Kenapa? Karena semua hal yang kita lakukan ya, tindakan yang kita lakukan, kita tidak bisa improve, kita tidak bisa evaluasi kalau tidak kita buat plan. Oke, thank you so much juga Pak Burang. Oke, nanti ya kita todong nih untuk bisa collabs ya bareng-bareng, kalau ada waktunya bisa sharing ya bareng-bareng. Baik, yang kedua tadi install sebuah plan ya, project plan-nya teman-teman pebisnis. Ya. Bagaimana membuat plan yang oke ya, harus punya unsur SMART ya, specific, measurable, achievable, result oriented, dan punya tenggat waktu atau time bound. Nah, di sini Anda benar-benar memiliki sebuah software ya, bagaimana Anda bisa ya menginstal pola pikir, pola diri, pola tindakan sesuai plan Anda gitu ya. Kalau tidak buat plan, itu Anda yang bisa menggagalkan rencana Anda ya. Oke, yang ketiga, mendesain alat bantu yang efektif ya. Apa ini alat bantu ya? Ini tools ya. Tools. Alat bantu yang efektif adalah teman-teman itu bisa mengevaluasi ya, sudah sejauh mana pencapaian mingguan teman-teman ya, sudah seefektif apa hari ini teman-teman melakukan to-do list teman-teman ya. Anda bisa pakai format S-bar ya, dimana format S-bar ini ya untuk mengevaluasi rencana tindakan teman-teman harian ya maupun mingguan. Apa tuh format S-bar? Jadi format S-bar ini diambil dari bagaimana komunikasi manajemen ya di rumah sakit ya, khususnya di IGD, instalasi unit gawat darurat gitu ya, antara dokter dan tenaga kesehatan, tenaga medis dalam berkomunikasi. Jadi ini penting banget nih ya, bagaimana mentransfer pasien gitu ya dari tenaga kesehatan satu ke
tenaga kesehatan lainnya. Maka informasi dan ini Coach Ihsan pakai bersama tim dalam mengevaluasi dan juga memberikan support system ke klien agar mereka punya format evaluasi dengan metode SBAR. Metode SBAR ini kepanjangannya yang pertama adalah situation. Situation menceritakan apa sih yang terjadi dalam hari ini seharian, ya, dan apa to-do list yang Anda sudah komitmen untuk selesaikan. Nah, ini disampaikan di situation. Kalau berhasil, ya, kalau tidak berhasil atau belum berhasil, maka disampaikan, ya, apa alasannya, backgroundnya apa, ya, background atau alasan kenapa situasi itu terjadi. Jadi yang pertama tadi S-nya situation, yang kedua background. Ya, jadi SBAR ini sekali lagi Coach sampaikan adalah sebuah singkatan tools, ya, support system, ya, alat bantu teman-teman dalam mengevaluasi bagaimana teman-teman efektif nggak nih menjalankan rencana Anda harian mingguan untuk mencapai goals. Oke, tadi udah situation, sudah juga background. Kemudian apa yang paling penting lagi, yaitu assessment. Ya, assessment adalah pengkajian kasusnya apa ini, ya, situasi terjadi dan jelas kenapa alasannya itu terjadi, seperti apa, ceritakan, dan apa pengkajiannya, apa yang kita bisa bahas nih, apa yang bisa kita diskusikan. Nah, itu penting, ya. Kalau Anda sendiri dalam mengevaluasi, ya, dengan format SBAR, ya, Anda bisa self talk. Ya, seharusnya saya buat ini, ya, tapi bagaimana dengan begini gitu, ya. Silahkan mau pakai analisa SWOT, silahkan, ya. Jadi SWOT itu kan, oh iya, kekuatan saya hari ini, ya, kelemahannya ini, ya, kesempatannya ini, ancamannya ini, ya. Jadi itu, ya, jadi bisa self talk atau juga ajak teman Anda, atau ya yang penting adalah partner bisnis Anda atau juga coach Anda, ya, dalam bisa mengevaluasi. Yang ketiga, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah result or recommendation, ya. Hasilnya atau kesimpulannya atau rekomendasi dari tindakan atau pemikiran teman-teman, gitu, ya. Jadi teman-teman pebisnis, ya, para smart listeners, karena ini disponsori, sekali lagi aku sampaikan, ini disponsori oleh Mo Business dan Smart FM Medan, ya, untuk Anda mendapat manfaat yang sukses luar biasa, karena memang yang kita bisa produksi adalah apa? Imunitas, ya, positive thinking, ya, endorfin gitu, agar kita bisa optimis, ya. Dan semoga orang lain ketularan virusnya, ya. Virus apa? Virus optimis, gitu, ya. Oke, jadi setelah tadi situasinya partner atau coach atau siapa gitu, ya, pasangan hidup mungkin, ya, ngobrol gitu, evaluasi harian, atau mungkin ngomong sendiri, ya, dalam hati self talk, ya. Jelaskan juga kenapa alasan tersebut terjadi dan apa pengkajiannya, apa asesmen yang layak dibahas, gitu, ya. Dan apa nih hasil, ya, atau rekomendasi dari pemikiran evaluasi Anda, gitu, ya. Jadi ingat teman-teman, kenapa sih nggak konsisten, ya, untuk bisa produktif, ya. Ingat, ya, yang pertama tadi tipsnya adalah miliki wake up call, ya. Ini berdasarkan dari apa dream Anda, apa goals Anda, itu ada satu paket wake up call-nya, teman-teman, ya. Kemudian install software. Apa softwarenya? Dengan plan, ya. Buat planningnya pakai konsep smart plan. Smart apa, coach? Specific, measurable, result oriented, dan time bound. Jadi benar-benar planningnya itu benar-benar strategik, gitu, ya. Nah, yang ketiga, miliki support system. Support system apa, ya? Yaitu merupakan tools, ya, alat bantu. Apa itu? SBAR tools, ya. Untuk apa? Untuk evaluasi setiap harinya, ya. Setelah Anda buat to-do list harian, ini sore-sore bisa pakai format SBAR untuk bisa evaluasi, untuk Anda bisa konsisten, untuk Anda bisa moving forward, untuk bisnis Anda, kehidupan Anda, teman-teman, lebih baik, ya, dan bisa tetap semangat, ya. Itu aja. Semoga sehat selalu di era pandemi ini, di era new normal ini. Semoga bisa tetap produktif, ya. Itu aja dari coach. Sampai jumpa di next video, ya. Thank you. Untuk Anda tetap bisa follow Mo Business, follow Coach Ihsan, follow juga @smartfm Medan, ya. Dan sampai jumpa.